I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no... Hello friends, brothers and sisters alike. We are from the ICP class, and in this short video, we are going to be interviewing a local community that is fighting for people's right. To do that, we are going to have a very special guest to be our main informant for today's video. So please silakan Mas Iksan. Ya, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Maulana. Saya biasa dipanggil Hussein. Saya adalah representasi dari satu organisasi yang bernama Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia atau biasa disingkat Federasi Serbuk. Jadi organisasi ini berkonsentrasi pada isu-isu peningkatan kesejahteraan pekerja, terutama di sektor konstruksi, perkayuan, bahan bangunan, dan sektor-sektor penunjang serta sektor strategis lain. Untuk saat ini saya diposisikan sebagai koordinator di Departemen Media dan Kampanye. Singkatnya seperti itu. Senang sekali. Menarik banget, salam kenal juga Mas, dan Siap. makasih juga untuk bisa datang ke tempat riset ini. Oke. Nah, untuk supaya teman-teman tahu juga Serbuk itu latar belakangnya apa sih, dan yang membuat Serbuk beda dari komunitas lain itu apa sih? Ya, secara singkat tadi saya sudah singgung ya bahwa Serbuk berkonsentrasi untuk peningkatan kesejahteraan buruh di sektor-sektor utamanya di anggotanya. Nah, kalau kita akan mengatakan 3 hal paling penting di Serbuk untuk jadi kampanye, untuk jadi fokus tujuannya, pertama adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Mungkin di tempat lain ada yang sangat kencang yang membicarakan untuk upah, untuk kemudian peningkatan pendapatannya begitu, tapi kita lebih menyoroti bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja bisa diterapkan dengan lebih optimal. Yang kedua, kita berfokus untuk pembekalan yang lebih optimal untuk pekerja muda, dan yang terakhir partisipasi pekerja perempuan untuk bisa lebih aktif dan memimpin begitu. Oke. Nah, karena kita udah tahu latar belakang dan Serbuk itu sendiri, jadi Serbuk itu fokusnya lebih ke memperagakan penerapan keadilan dan humas gitu ya, Mas? Siap. Nah, kalau Serbuk itu sendiri dari pihak internal dan eksternal yang bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan itu dari pihak apa saja? Siap, oke. Ini saya agak jelasin dikit soal mekanisme ya. Jadi kita hari ini di tahun 2025 gitu ya, ada 5 wilayah yang menjadi fokus area dari Federasi Serbuk, meliputi keanggotaannya yang kurang lebih sekarang ada 50-an serikat buruh anggota begitu. Jadi serikat buruh anggota yang tersebar di 5 wilayah ini itu adalah bagian dari Federasi Serbuk. Nah, pengambilan keputusan tentu saja dilakukan dengan cara yang sangat demokratis dan musyawarah melalui aspirasi-aspirasi dari, saya sebut tadi, keanggotaan yang tersebar. Sebagai contoh, dari 50-an tadi itu kan satu bisa ada 100-an, 200-an sampai 1000-an pekerja yang ada di situ. Nah, itu untuk konteks dalam pengambilan keputusan dan musyawarah secara demokratis di level internal. Selain itu kita juga punya punya satu hubungan yang strategis dan juga langsung begitu dengan afiliasi kita. Jadi kita punya induk organisasi di level internasional, namanya Building Wood and Worker International, yang sama untuk sektor yang sama begitu, berpusat di Jenewa, Swiss, yang mana kita menjadi bagian yang ada di dalam kawasan Asia Pasifik, meliputi Malaysia, Singapura, Korea Selatan, kemudian Jepang sampai Australia dan New Zealand. Nah, itu kita juga ada relasi dalam konteks-konteks isu ketenagakerjaan di kawasan tersebut begitu. Di level nasional kita juga ada dengan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, yang mana ini juga keanggotaan dan kewilayahannya sudah hampir tersebar di seluruh Indonesia. Jadi dari rangkaian hubungan-hubungan strategis dan kemudian demokratis itu, kita mendiskusikan, kita mengambil keputusan, dan tentu saja kita menjalankan satu tindakan-tindakan yang berangkat dari aspirasi dan kebutuhan utama yang muncul tersebut. Kira-kira begitu gambaran singkat dalam hal mekanismenya. Oh, jadi Serbuk sendiri itu udah bukan dalam skala nasional juga, tapi internasional juga. Cuman fokusnya itu lebih ke Asia Pasifik ya? Iya. Oh, tapi ada nggak sih Mas praktek-praktek pelanggaran yang sering dilakukan oknum-oknum gitu? Ada satu ini Mas.